Saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat, sukacita kami menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kami tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kita belum memungkinkan untuk berjumpa dalam perjumpaan dalam ibadah-ibadah, tapi kita mengucap syukur karena kemudian kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini di minggu pertama bulan Mei tahun 2020, kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Biarlah firman Tuhan, Alkitab kita terbuka di hadapan kita, dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada pagi yang indah ini, pagi anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan izinkan kami untuk menikmati anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan izinkan kami untuk menikmati kehidupan di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami hari ini. Kami ingin dan rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam kebersamaan kami sebagai umat tebusan-Mu hari ini, hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, Roh Kudus tuntun kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Segala kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan kami dengarkan bersama-sama pada pagi yang indah ini menjadi milik dan kekayaan kehidupan kami. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Dan bersabdalah ke tengah-tengah kami, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita di minggu ini, Gembala dan pemelihara jiwa. Gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pernah merasakan yang namanya menjadi pengembala, maka tentu tidaklah terlalu sukar untuk membayangkan menjadi seorang pengembala yang baik. Saudara-saudara, salah satu sifat dan karakter bisa terbangun dari kehidupan sebagai seorang pengembala adalah sebuah kesabaran dan rela berkorban. Tentu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi seorang pengembala butuh kesabaran yang luar biasa dan butuh pengorbanan yang luar biasa. Biasanya Bapak, Ibu, dan saudara, dulu ketika saya masih kecil, SD dan SMP, saya mengembalakan sapi, dan sering Bapak, Ibu, dan saudara, kita belum makan, tapi kita sudah berupaya untuk kemudian mencarikan makanan gembalaan kita. Atau Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita mengatakan kita tidak pernah menjadi pengembala dan tidak pernah merasakan, Bapak, Ibu. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang keselam Tuhan, banyak tokoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi tentu kita bisa belajar dari tokoh Musa. Dia dididik dan dibesarkan dalam istana Firaun. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, Allah mendidik dia bukan di dalam istana untuk menjadi seorang pemimpin, tapi Allah mendidik dia, mengajar dia di padang gurun menjadi seorang pengusaha dan pengembala di padang gurun. Sehingga ketika ia menjadi pemimpin, ia bisa belajar untuk hidup sabar dalam memimpin umat Israel. Demikian dengan Daud, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Daud tidak langsung dididik di medan perang, tapi untuk menjadi pemimpin, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih Tuhan, Daud dididik dan diajar Tuhan untuk menjadi seorang pengembala. Dan ketika Tuhan pilih dia menjadi raja, maka ia memiliki karakter rela berkorban dan juga kesabaran dalam memimpin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari 3 pembacaan yang kita baca bersama-sama berbicara tentang gembala. Allah adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik. Khususnya ayat yang ke-25 dikatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara, perhatikan ayat ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Dahulu kamu sesat
seperti domba, tapi sekarang," kata Petrus, "kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa." Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang dimaksudkan Petrus pengembala dalam bagian ini? Tentu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian bacaan kita, maka yang dimaksudkan oleh Petrus adalah Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang tentu harus direnungkan oleh kita adalah, kenapa Yesus kemudian disebut dengan penggembala pemelihara jiwa? Kenapa dia disebut gembala yang baik? Ada 3 hal yang saya ingin share bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kita akan renungkan. Kenapa Yesus kemudian disebut gembala yang baik, melihara kehidupan dan jiwa kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, mari kita perhatikan bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara, "Aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi yang pertama yang dimiliki oleh Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara, sehingga ia disebut gembala yang baik, pemelihara dan pemilik kehidupan kita, adalah bahwa ia mengenal kehidupan kita. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara, Yesus lebih tahu diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ada banyak orang, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, yang menjalani kehidupan ini, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal siapa dirinya. Dan Yesus mengenal kehidupan kita. Saya tertarik dengan cerita tentang perjalanan 2 murid yang meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Mereka dalam keadaan gelisah, keadaan bimbang, keadaan takut. Cerita tentang Yesus dan berbagai cerita-cerita tentang kebangkitan yang telah tersiar di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Yesus masuk ke tengah-tengah kehidupan mereka di rumah, dan Yesus hadir makan bersama-sama, berbagi berkat, dan memberkati orang-orang yang ada di Emmaus dalam perjalanan yang bersama-sama berjalan ke Emmaus. Tidakkah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita demikian adanya? Yesus berjalan bersama-sama dengan kita dalam kegelisahan kita, dalam ketakutan kita. Yesus ada dalam rumah kita. Yesus membagi berkat dalam kehidupan kita, dalam rumah kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Dia adalah gembala kehidupan kita. Dia mengenal kehidupan kita. Dia mengenal segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, orang-orang yang berangkat ke Emmaus setelah mengenal Yesus, maka mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk kembali ke Yerusalem dan menceritakan tentang Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh Yesus sehingga Dia adalah gembala kehidupan dan pemilik kehidupan kita. Di Yohanes 10 dikatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, "Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, musuh yang terbesar dunia dan musuh yang terbesar manusia adalah dosa yang dikerjakan oleh iblis.
Dan yang terakhir ditaklukkan oleh Yesus adalah dosa itu. Yang ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib adalah iblis. Jadi tidak benar Bapak Ibu dan saudaraku yang dalam Tuhan kalau ada mengatakan di salib itu ada iblis. Tidak benar Bapak Ibu. Karena saudara, ketika Yesus menuju ke Yerusalem dan Petrus mencegah Yesus, lalu Yesus berkata, "Enyala iblis, karena engkau hanya mementingkan dirimu sendiri." Maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan, kalau Yesus tidak tersalib di kayu salib, maka yang menang adalah iblis. Tapi ketika Yesus tersalib di kayu salib, maka iblis, kuasa iblis ditaklukkan oleh Yesus. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara, kita ini adalah milik Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita menjadi milik Kristus. Kita yang berdosa menjadi milik Allah. Kita adalah domba-domba yang kemudian ditebus oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, di ayat yang ke-23 pembacaan kita dikatakan begini Bapak Ibu dan saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di kayu salib Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, semua dikaryakan oleh Yesus bagi kita. Dan kita menjadi miliknya. Kita menjadi domba-domba kepunyaannya yang kemudian ditebus dengan darahnya di kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita, sehingga Dia menjadi gembala dan pemilik kehidupan kita. Di Mazmur 23 Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di Mazmur 23 dikatakan begini Bapak Ibu dan saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, hal yang ketiga yang diberikan oleh Yesus bagi kita adalah kita dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, firman Tuhan mengatakan Yesus gembala kita, menuntun kita, mengarahkan kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tidakkah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan bahwa yang dimaksudkan Yesus, yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam menjalani kehidupan ini. Ketika Yesus bangkit dari kematian Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang senantiasa diucapkan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, kata yang luar biasa, yang begitu indah yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan itu yang dibutuhkan oleh murid-murid pada saat itu. Tidakkah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sama Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang kenaikannya ke sorga, dan berbicara tentang bahwa Roh Kudus akan turun untuk bersama-sama dengan murid-murid, Ia berkata kepada murid-murid, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudaraku yang sama Tuhan, itu yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, memberikan ketenangan jiwa, memberikan ketenangan batin dalam menjalani kehidupan ini. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, tentu karena Yesus Allah adalah gembala kita, pemilik kehidupan, pemilik jiwa kita.
Maka dalam menghadapi situasi yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengajarkan kepada orang untuk memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Saudaraku yang sama Tuhan, tidakkah dengan ketenangan, tidakkah dengan ketenangan batin itu, ketenangan hati itu, kita belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan yang kita jalani. Memang ada banyak yang terjadi, saudaraku. Ada banyak yang kita alami yang tidak pernah dipikirkan oleh kita hari ini. Tapi kita belajar untuk mengucap syukur dengan segala yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena Tuhan tahu bagaimana perjalanan kehidupan kami akhir-akhir ini. Ada terlalu banyak beban, ada terlalu banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan yang kami alami Tuhan. Tapi kami mengucap syukur karena firman-Mu datang ke tengah-tengah kehidupan kami. Berkata, Engkaulah gembala dan pemilik kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan menyerahkan kehidupan kami sebagai domba-domba tebusan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan topang, Tuhan kuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami senantiasa mengucap syukur Tuhan dalam segala yang terjadi, dalam segala yang kami alami akhir-akhir ini. Karena dengan mengucap syukur kami dapat melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan karena itu Tuhan hilangkan sungut-sungut, hilangkan kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ajar kami untuk senantiasa melihat bahwa tangan Tuhan yang kokoh dan kuat menopang kehidupan kami, memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Toraja. Tuhan kiranya memberkati Gereja Toraja Tuhan pada pekerja sinode, pada pekerja sinode wilayah, pada pekerja klasis. Semua jemaat-jemaat Aba berdoa kiranya Tuhan menuntun kami semuanya dalam segala yang terjadi. Kami terus menyuarakan kebenaran, kami terus menyuarakan ketenangan, kami terus menyuarakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkan rintihan umat-Mu, kiranya Tuhan dengarkan pergumulan-pergumulan yang kami alami, yang dialami oleh bangsa kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati semua tim-tim yang terbentuk dalam rangka menghadapi virus corona. Berkati dokter, berkati para medis, berkati semua relawan Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu untuk bekerja dengan baik. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka melihat tangan Tuhan yang luar biasa menopang mereka. Yang berduka cita Tuhan, karena orang-orang yang mereka kasihi, baik karena virus corona maupun penyakit yang lain, kiranya Tuhan menghibur mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa saudara kekasih kami yang dirawat di rumah sakit dengan berbagai hal penyakit termasuk virus corona, Tuhan kiranya nyatakan cinta dan kuasa-Mu sehingga mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dari segala kelemahan dan penyakit yang mereka alami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kehidupan kami, pemilik kehidupan kami, akan senantiasa memberikan sukacita, kedamaian bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkannya, karena kami berdoa di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.